Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Battle Kids dan Proskonia Kids. senang rasanya Kak Mega dan juga Kak Grace dapat menjumpai adik-adik. Di hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami boleh berada di hari terakhir, di bulan kedua di tahun 2021, semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik mari semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Laskar Kristus siap. Masih ada yang belum siap, ban kempes lagi. Oke, ulangi ya. Laskar Kristus siap. Mari semuanya bertepuk tangan, kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita nyanyi kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari adik-adik yang istimewa sama-sama katakan, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Lagi katakan, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa karena Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mari sekali lagi adik-adik yang istimewa katakan, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Lagi katakan, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Adik-adik semua katakan, aku istimewa, kata Yesus. Apa yang Yesus katakan? Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa karena Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita istimewa, kita berharga bukan karena kata orang, bukan karena kita dipuji, tapi karena Tuhan Yesus yang menebus kita. Silakan duduk semuanya, mari siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan di pagi hari ini.
Mari adik-adik dengan kesungguhan hati kita nyanyikan pujian ini sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi katakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mari adik-adik sekali lagi katakan kasih dari tempat. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir kuasa. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Katakan sekali lagi mengalir kasih dari tempat. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi. Mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan. Mengalir memenuhi hidupku. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merasakan kehadiran-Mu di hati dan hidup kami. Kami bersyukur hingga saat ini untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih beri untuk kami datang menyembah Engkau. Kami bersyukur juga Tuhan, pada saat ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan firman, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Battle Kids dan Proskoneo Kids. Nah, jumpa lagi dengan Kak Cindy nih di minggu terakhir di bulan Februari. Nah, minggu ini kita masih bahas soal kasih ya. Tema kita bulan ini masih tentang kasih. Karena pasti adik-adik juga sudah tahu ya, di bulan Februari ini banyak orang yang merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang, Hari Valentine Days ya. Tapi buat kita yang anak-anak Tuhan, kasih itu harus dibagikan setiap saat, setiap hari.
bukan hanya di bulan Februari atau di hari Valentine Days. Nah, minggu ini Kak Cindy juga mau menceritakan cerita firman Tuhan, temanya soal kasih. Adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya, kita buka Alkitab ya. Di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Nah, adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya. Kalau misalnya ada adik-adik yang belum bisa buka Alkitab atau membaca Alkitab, mohon bantuan dari orang tuanya ya. Oke. Di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, di ayat ini menceritakan, berbicara soal kasih. Kasih itu sabar. Nah, adik-adik Kak Cindy mau tanya nih di rumah. Siapa di sini yang masih tidak sabaran? Ayo angkat tangannya, ayo coba introspeksi dirinya. Di sini siapa yang masih kalau misalnya mau minta mainan, terus mau minta cemilan atau snack-snack, terus mama papanya tidak kasih, marah. Terus habis itu kalau misalnya mau minta, mama minta mainan, belum boleh misalnya. Permainan itu belum boleh untuk kamu permainkan. Ya, terus marah. Merajuk sama mama papanya, tidak mau, saya mau main yang itu, saya mau yang itu. Nah, ada yang seperti itu, atau misalnya ada yang di sekeliling orang di sekeliling kita yang bikin sesuatu yang tidak mengenakan hati kita atau yang kita tidak inginkan, terus habis itu marah, kamu ini kenapa seperti itu? Ada yang seperti itu? Ada yang masih tidak sabaran? Ayo. Nah, Kak Cindy pun juga dulu seperti itu, tapi Kak Cindy sudah bertobat ya. Dari firman Tuhan ini kita belajar ya adik-adik, kalau kita punya kasih berarti kita pun juga harus sabar. Nah, ada satu orang tokoh Alkitab ya, sebagai contoh buat adik-adik. Kak Cindy ceritakan secara singkat. Adik-adik pasti sudah tahu yang namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini ya, dia anak bungsu dari Yakub. Nah, Yakub ini sangat menyayangi Yusuf. Dia membelikan Yusuf baju yang bagus. Pokoknya istimewalah untuk Yusuf. Nah, karena seperti itu, kakak-kakak si Yusuf ini tidak suka dan akhirnya iri sama si Yusuf ini. Akhirnya kakak-kakaknya Yusuf ini membuang Yusuf ke sumur. Nah, jahat ya adik-adik kakaknya si Yusuf ini. Mereka buang Yusuf ke sumur. Terus sudah dibuang ke sumur, mereka jual lagi Yusuf menjadi budak di Mesir. Coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik jadi Yusuf. Pasti adik-adik kesal, pasti adik-adik marah. Kenapa saya sudah dibuang di sumur, dijual lagi sebagai budak di Mesir. Nah, budak itu adik-adik mau tahu, dia pekerjaannya lebih berat dan lebih kasar dari pembantu. Budak itu sama sih ya seperti pembantu, tapi budaknya itu lebih jahat lagi pekerjaannya. Dia kalau misalnya majikannya bilang A harus ikut A, B ikut B, begitu. Kalau misalnya majikannya pukul dia, tidak masalah karena tidak ada hukum yang menentang itu. Itu kalau jadi budak, wah jahat ya kakak si Yusuf. Terus habis Yusuf menjadi budak di Mesir, difitnahlah si Yusuf ini, difitnah yang tidak-tidak. Sudah difitnah, masuk ke penjara pula. Gara-gara difitnah di penjara sudah lagi Yusuf.
Wah sedih ya, jadi Yusuf sudah dia dibuang di sumur, sudah dijual lagi sebagai budak sama kakak-kakaknya orang terdekat dan tersayangnya dia. Terus habis itu difitnah, habis itu masuk lagi penjara. Wah sedih ya jadi Yusuf. Terus habis itu Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan, menafsirkan mimpi. Nah dari sinilah Tuhan pakai Yusuf dan menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dari situ Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Nah Tuhan angkat Yusuf dari hal seperti itu. Nah adik-adik, kita belajar ya dari Yusuf bagaimana Yusuf sabar menghadapi semua hal yang Tuhan izinkan dalam hidupnya dia. Terus setelah Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, terjadilah kelaparan di seluruh Mesir dan seluruh penjuru bumi. Dari situlah kakak-kakak dan ayah Yusuf, Yakub ya, bertemu dengan Yusuf. Mereka mencari makanan di Mesir, membeli makanan di Mesir, mereka pergi ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Adik-adik mau tahu apa yang Yusuf lakukan? Kira-kira kalau adik-adik menjadi Yusuf, apa yang adik-adik mau lakukan? Kalau Kak Cindy ya secara hati, ya hatinya Kak Cindy, kalau Kak Cindy jadi Yusuf, mungkin Kak Cindy akan marah. Karena ini kakak saya loh yang buang saya di sumur, yang jual saya, terus habis itu menganggap saya tidak ada, ya tidak sayang sama saya. Pastinya saya akan marah. Tetapi Yusuf ternyata tidak seperti itu. Yusuf menyambut kakak-kakaknya dengan ayahnya penuh dengan sukacita dan penuh kasih. Wah, di sini kita belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf sabar ya menghadapi semua hal yang terjadi dalam hidupnya yang Tuhan izinkan. Tetapi Yusuf pun juga bisa mengampuni kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat kepada dia. Dia tidak dendam sama sekali, dia tidak marah sama sekali. Dia menyambut saudara-saudaranya dengan penuh sukacita dan penuh kasih. Nah adik-adik, Kak Cindy mau bilang ya sama adik-adik, dengan Kak Cindy juga ya, introspeksi di diri Kak Cindy juga. Bagaimana kalau kita itu harus punya yang namanya kasih. Kemarin Kak Mega juga sudah pernah cerita bagaimana Tuhan memberikan kita hadiah yang paling besar, yaitu kasih-Nya. Dia mati untuk kita, menebus hidup kita, menebus semua dosa-dosa kita, agar kita mempunyai hidup yang kekal. Nah, Tuhan sudah memberikan kasih itu kepada kita. Kenapa tidak kita ambil hadiah itu, kita punya kasih Tuhan dan kita bagikan kepada orang di sekeliling kita. Adik-adik, kasih itu yang paling utama dari semuanya. Semua hal yang ada dalam Alkitab, Tuhan Yesus bilang hal yang paling terbesar itu adalah kasih. Coba kita lihat lagi ya ayat yang tadi di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Coba kita baca lagi bersama-sama di 1 Korintus 13 ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah adik-adik, kita sudah menerima kasih yang paling besar yang sudah Tuhan kasihkan kepada kita. So, miliki kasih itu, kita bagi sama teman-teman kita, orang kita di sekeliling kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut ya. Kasih itu ibaratnya kayak gula-gula. Adik-adik pernah rasa yang gula-gula tapi ada manisnya, ada asamnya, tapi ada pedis-pedisnya sedikit, min-minnya sedikit. Nah, kasih itu seperti itu. Dia satu tapi berbagai rasa ya. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi kalau dia misalnya dia sabar, berarti dia punya kasih. Dia murah hati, berarti dia punya kasih dalam kehidupannya. So, adik-adik semuanya miliki kasih. Kasih ini juga setiap hari sebelum tidur dan
Sesudah bangun pagi, Kak Cindy selalu berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan kasih di dalam hati Kak Cindy, agar Kak Cindy pun setiap hari bisa membagikan kasih itu, bisa menjadi berkat dan bisa melalui hari Kak Cindy dengan baik. Nah, adik-adik di rumah semuanya pun Kak Cindy harap adik-adik bisa berdoa pun juga meminta sama Tuhan Yesus agar kita juga bisa mempunyai kasih itu dan selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita bisa membagikan kasih itu setiap hari dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Nah, adik-adik kita akan berdoa, semuanya tutup matanya, kunci tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa menjadi anak yang baik, anak yang sabar, anak yang murah hati, anak yang mempunyai kasih Kristus, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus selalu beserta kami di setiap hari kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik Bethel Kids atau Proskuneo Kids yang bulan ini berulang tahun. Tuhan Yesus juga memberkati, memberikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat, menjadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, anak yang dengar-dengaran dengan orang tua. Tuhan Yesus memberkati mereka semua Tuhan. Memberkati sekolah mereka, keseharian mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.